Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa khalili rabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berupa nikmat kesempatan, kesehatan, serta nikmat hidayah, sehingga pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling terpenting adalah nikmat keamanan. Dengan nikmat keamanan ini kita masih bisa menjalankan ibadah kita dengan rasa aman. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang minoritas, kaum muslimin yang tinggal misalkan di Cina, atau kaum muslimin yang sekarang hidup di India. Mereka dizalimi, bahkan mereka untuk melaksanakan ibadah saja sungguh amat sangat berat. Namun ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, Allah ingin menguji kebenarannya, kejujurannya, sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 1-3, Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu as-sadiqin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu, sehingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang betul-betul jujur, orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kazibin, ya. Nah, itu ayatnya. Dan supaya Allah tahu orang-orang yang berdusta dalam keimanannya. Inilah tujuan daripada cobaan, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang muslim. Sehingga hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang-orang menyudutkan agama Islam. Bahkan agama Islam dikatakan agama yang radikal, yang intoleran, ya. Padahal fakta menunjukkan yang radikal itu sebenarnya, yang intoleran itu sebenarnya adalah orang-orang kufar. Orang-orang kufar. Bagaimana diskriminasi umat Islam yang hidup minoritas. Namun kalau seandainya yang mayoritas umat Islam, orang-orang non-muslim hidup damai, hidup dalam keamanan, hidup dalam ketentraman, ini menunjukkan agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin.
Namun yang menjadi pembicaraan orang-orang non-muslim adalah kesalahan sebagian orang Islam. Memang ada orang Islam yang salah, yang keliru, karena Islam itu agama yang benar. Namun pengikutnya, orang yang menganut agama Islam, belum tentu semuanya benar. Ada yang suka korupsi, ada yang suka berzina. Namun Islam sendiri melarang itu semua. Maka melihat agama Islam, melihat kepada ajarannya, bukan melihat kepada pelakunya, karena yang maksum itu adalah ajarannya, bukan pelakunya. Dan yang maksum itu adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir hayatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Umdatut Tafsir ya. Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada tafsir ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah, yaitu tentang firman Allah alladzina yu'minuna bil ghaibi, menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Penjelasan dari ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah sebelumnya. Salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu Allah jelaskan di sini dalam ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah ini adalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ini yang kita bahas. Jadi perkara yang gaib ya, ini sudah kita jelaskan adalah segala sesuatu perkara yang tidak bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia, oleh panca indera manusia, namun ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan dalil-dalil yang sahih ya. Setiap perkara-perkara gaib ya, yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, oleh hadis, seperti hari perbangkitan, hari ditimbangnya amal soleh, neraka, surga, jin, malaikat, ini semua kan perkara gaib. Ketika sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih, ini bukan mutawatir ya. Nah, karena memang sebagai sandaran akidah itu bukan hadis mutawatir ya, akan tapi hadis sahih. Karena setiap hadis mutawatir pasti sahih ya Pak ya, dalam ilmu mustalah hadis ya. Namun tidak setiap hadis sahih adalah mutawatir. Karena ada hadis ahad, meskipun dia ahad ya, akan tetapi diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih ya. Ini bisa dijadikan dalil dalam akidah. Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang mana mereka menolak hadis-hadis sahih dalam perkara akidah, sehingga mereka mengatakan kami hanya beriman dengan hadis-hadis mutawatir saja. Sehingga hadis mutawatir itu amat sangat sedikit dalam kitab-kitab hadis, bisa dihitung dengan jari. Bahkan hadis-hadis yang menerangkan tentang azab kubur, tentang peristiwa di akhir zaman, tentang turunnya Dajjal, itu hadis ahad namun sahih. Orang Mu'tazilah enggak terima itu, sehingga mereka takwil ya. Dajjal ini maksudnya bukan Dajjal katanya. Maksudnya adalah ini dan itu, ditakwil menurut akal mereka. Karena mereka tidak mengimani hadis-hadis ahad yang sahih dalam perkara akidah, dan ini tertolak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakininya jatuh ke dalam kesesatan dan penyelewengan dalam memahami akidah Islam yang benar. Karena para ulama sudah sepakat, ulama Ahlussunnah ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan idza shahal hadisu fahuwa madhhabi, apabila hadisnya sahih. Beliau tidak mengatakan idza tawattarul hadisu, apabila hadisnya mutawatir, tidak. Akan tapi beliau mengatakan idza shahal hadisu, apabila hadisnya sahih, maka itulah
pendapat seluruh para ulama salaf ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada sedikit yang belum kita bacakan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Berkata muallif nulis yang semoga dirahmati oleh Allah, dan semoga buku beliau ini bermanfaat bagi kita, mendatangkan ilmu yang bermanfaat, kemudian menambahkan amal kebajikan dan pahala bagi penulisnya di dunia maupun di akhirat. Wa an Abdurrahman bin Yazid qala, dari Abdurrahman bin Yazid dia telah berkata, kunna 'inda Abdullah bin Mas'udin julusun. Suatu ketika kami pernah bersama Abdullah bin Mas'ud, duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Fadzakarna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaqu bihi. Kemudian kami menyebutkan, menceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah berlalu, yang telah mereka lakukan, yang mereka melalui dengannya, perkara-perkara lalu yang telah mereka lalui gitu. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana bayyinan liman ra'ahu. Sesungguhnya urusan, ini bisa diartikan urusan atau perintah, al-amru, amrun itu. Sesungguhnya urusan atau perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat jelas, bayyinan ya. Liman ra'ahu, bagi yang melihatnya, memperhatikannya. Walladzi la ilaha ghairuhu ma amana ahadun qattu imanan afdalu min imanin bi ghaibin ya. Kemudian beliau mengatakan walladzi la ilaha illa ghairuhu, walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada ilah sesembahan selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, ma amana ahadun qattu imanan, tidaklah seseorang beriman ya, dengan sebuah keimanan afdalu min imanin bi ghaibin, lebih afdal, lebih utama dari beriman dari perkara yang ghaib. Artinya beliau ingin mengatakan di sini bahwasanya keimanan yang paling afdal itu adalah beriman terhadap perkara-perkara yang ghaib. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah yang telah kita baca sebelumnya, ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 3. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca firman Allah, Alif lam mim, inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yu'minuna bil ghaib ila qoulihi al-muflihun, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib sampai firman Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang kelak di akhirat, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, riwayat ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah menjelaskan tentang keutamaan beriman terhadap perkara yang gaib. Karena keimanan yang paling afdal, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, adalah beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Karena kalau seandainya perkara itu nyata, ini kan gampang. Sesuatu yang nyata kalau seorang meyakininya, ya, ini suatu hal yang lumrah gitu. Namun orang yang meyakini perkara yang tidak terlihat oleh mata kepalanya, sesuatu yang bersifat gaib, dan dia beriman karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul. Ketika dia beriman kepada Allah, maka berkonsekuensi dia harus beriman kepada segala apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an, penyempurna kitab-kitab suci Allah sebelumnya. Ketika dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia beriman kepada seluruh hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Yang sahih ya, yang hasan. Hasan juga termasuk hadis yang bisa diamalkan.
Rawahu Sa'id bin Mansurin wa ibnu Abi Hatimin. Telah meriwayatkan Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Hatim, wa ibni Mardawai dan Ibnu Mardawai. Ini semua adalah ulama ahli hadis. Wal Hakimu dan Imam Hakim, penulis kita Al-Mustadrak ya, ala syarti syaikhain ya. Wa qala al-Hakimu sahihun, dan Imam Al-Hakim mengatakan riwayat yang di atas tadi adalah riwayat yang sahih ya. Ala syarti syaikhaini walam yukharrijahu. Ini hadis berdasarkan syarat syaikhain, yaitu Syekh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, namun kedua imam tersebut tidak mengeluarkannya gitu. Jadi syaratnya sudah sesuai dengan syarat Imam Al-Hakim ya. Afwan, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi Imam Hakim ini ada kitab hadis beliau namanya Al-Mustadrak ya. Jadi Al-Mustadrak ini adalah hadis-hadis yang dianggap sahih oleh Imam Al-Hakim karena syarat-syarat sahihnya itu sesuai dengan persyaratan yang sudah diletakkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi matannya tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi ma'na hadzal hadits alladhi rawahu Ahmadu an Abi Jum'ata qala taqadaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Dan yang semakna dengan hadis tersebut adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Jum'ah. Qala Abu Jum'ah berkata, taqadaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah suatu ketika makan siang ya. Karena qada itu makan siang ya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarrah, kemudian bersama kami adalah sahabat Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Faqala ya Rasulullah, lantas Abu Ubaidah bin al-Jarrah berkata, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna, adakah seseorang lebih baik dari kami para sahabat ini? Adakah seseorang yang lebih banyak pahalanya dari kami para sahabat ini? Aslamna ma'aka, kami telah berislam bersama engkau, masuk Islam ketika di zaman engkau wahai Rasulullah, kata beliau. Wajahadna ma'aka, dan kami juga telah berjihad bersamamu. Adakah generasi gitu ya, sekelompok kaum yang lebih baik daripada para sahabat ini? Baik di sini dari sisi pahala ya. Bukan, ini akan dijelaskan oleh beliau nanti, bukan baik dari seluruh sisi ya. Lantas Rasul menjawab, qala na'am, Nabi menjawab, iya benar, ada qaumun mim ba'dikum, yaitu satu kaum setelah kalian, setelah masa kalian, yu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tidak melihatku. Jadi memang ada ya, seperti di zaman kita ini termasuk suatu kaum yang beriman kepada Rasulullah, namun kita belum melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini juga bantahan telak kepada orang yang mengatakan bisa melihat Rasulullah pada zaman sekarang secara nyata, bukan di alam mimpi yaqadhah. Jadi dalam hadis ini dikatakan ada nanti suatu kaum setelah sahabat, lam yarawni, mereka tidak melihatku. Karena ada juga sekarang ya orang-orang yang bertitel, bergelar doktor ya, doktor, namun dia mengatakan bisa melihat Nabi langsung ya. Berarti dia sudah menganggap lebih hebat dari Nabi sendiri. Karena Nabi sendiri dalam hadis ini mengatakan kaum yang hidup setelah para sahabat lam yarawni, mereka tidak melihatku gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, dan ini adalah keyakinan sufi, orang-orang tasawuf ya, bahkan mereka kelompok sufi ekstrim ya. Karena ujung-ujungnya mereka nanti akan gila gitu ya. Karena gila itu martabat yang tinggi dalam pemahaman tasawuf mereka. Makanya kalau di kampung Seba ya, itu diwanti-wanti sama orang tua gitu ya. Ya, jangan bela-belabihan dalam agama beko gilo katanya. Yang seperti ini memang seperti itu. Bahkan mereka meyakini bahwasanya
ketika sudah mencapai martabat tertentu mereka tidak ada lagi kewajiban sholat. Iya, nggak ada kewajiban sholat. Karena yang disembah itu siapa katanya? Yang disembah itu siapa? Karena mereka udah meyakini Allah itu nyatu dengan mereka. Nah, itulah keyakinan wahdatul wujud, bersatunya sifat wujud. Wujud Allah kan ada sifat wujud ya, ada wujud sifatnya Allah. Manusia ada juga sifat wujud. Wujudnya Allah dengan wujudnya manusia melebur, ya, melebur pada diri manusia. Ini sama dengan keyakinan Nasrani juga gitu ya. Ya, Allah itu berwujud dalam bentuk Nabi Isa kan gitu kan, kata orang Kristen kan gitu. Makanya ini Tuhan anak, ya. Kalau Tuhan Bapa yang di atas gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sama sekali ya, persis keyakinan orang-orang sufi tersebut. Diawali dengan keyakinan seperti ini, keyakinan batil seperti ini. Mereka ngaku-ngaku ketemu Nabi waktu mereka masih terjaga, bukan dalam keadaan tidur langsung. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat saja yang lebih hebat dari mereka. Ketika Rasulullah SAW setelah wafat, tidak ada satupun para sahabat yang mengaku ketemu dengan Nabi secara langsung, bukan di alam mimpi. Gak ada. Kalau ada coba dibawakan riwayatnya gitu. Gak ada hadirin yang diberikan Allah. Karena Nabi sendiri mengatakan, kaum yang hidup setelah para sahabat adalah kaum lam yarauni, mereka tidak melihatku. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, menafikan penglihatan seseorang terhadap Nabi SAW ketika di alam jaga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warwahu Ibnu Mardawayh bi atwala min hadza. Kemudian Imam Ibnu Mardawayh telah meriwayatkan riwayat yang sama yang lebih panjang dari riwayat ini. Wa fi akhirih, kemudian di akhir riwayatnya, ini riwayatnya dari Imam Ibnu Mardawayh, ulama besar, ulama ahli hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ma yamna'ukum min zalika wa Rasulullah baina azharikum ya'tikum bil wahyi minas sama'i bal qaumun ba'dakum ya'tihim kitabun baina lahwaini yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ulaika a'zamu minkum ajran. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangi kalian dari hal itu, yakni mendapatkan ganjaran yang lebih gitu ya, dari sisi ini ya, dari sisi mereka beriman kepada Rasulullah padahal mereka belum berjumpa dengan Rasul SAW, padahal mereka tidak melihat Rasul SAW, namun mereka beriman dan cinta kepada Rasul SAW. Itu yang luar biasa apa ya, keutamaannya daripada kalian ya. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah baina azharikum, berada di tengah-tengah kalian. Ya'tikum bil wahyi, kemudian kalian didatangi oleh wahyu. Wahyu turun di zaman kalian wahai para sahabat. Minas sama'i, dari langit. Ini menunjukkan Allah itu fis sama. Ya kan? Karena wahyu itu Allah turunkan dari langit, menunjukkan Allah ya, sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bal qaumun ba'dakum, akan tetapi ada suatu kaum setelah kalian, ya'tihim kitabun bainal lahwain, mereka didatangi kitab, maksudnya kitab yang mereka baca adalah kitab yang tidak langsung dari Rasulullah, melainkan kitab yang berada di antara ya dua lembaran ini, Al-Quran mushaf yang kita baca. Jadi kita membaca Al-Quran ya kan melalui mushaf saja tanpa kita melihat bagaimana turunnya, bagaimana Rasulullah membacakannya. Kita tidak ketemu dengan Rasulullah, bahkan kita tidak melihat Rasulullah, namun kaum tersebut beriman sangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'minuna bihi, mereka mengimaninya, wa ya'maluna bima fihi, dan mereka mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Ulaika a'dhamu minkum ajron, merekalah orang yang lebih besar ganjarannya daripada kalian wahai para sahabatku, dari sisi ini. Namun dari sisi yang lain tentu para sahabat ya lebih besar pahalanya. Namun dari sisi mengimani Rasulullah, tentu dari sisi ini ya, orang-orang yang tidak melihat Rasulullah seperti di masa kita sekarang, insya Allah kalau kita betul-betul jujur mengimani beliau, mencintai beliau, mengamalkan sunnah beliau, insya Allah kita mengharapkan pahala yang besar tersebut.
Ulaika a'dhamu minkum ajran marrataini, mereka lebih besar ganjarannya daripada kalian 2 kali. Ya, 6. Kemudian riwayat ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Hadhihi riwayatul matulatu asyara ilaiha al-Hafiz Ibnu Hajarin fil Isabati. Inilah riwayat yang panjang ya, yang ditunjukkan, yang disyaratkan kepadanya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Fi tarjamati, ketika beliau menjelaskan biografinya Imam Abu Jum'ah Al-Ansari. Ya, kemudian riwayat ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Wasahahu, kemudian riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dia sahih. Jadi hadis yang menerangkan bahwasanya suatu kaum yang hidup setelah sahabat yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka, namun walaupun mereka tidak melihat Rasulullah, mereka tetap beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya mereka melihatnya, tentu luar biasa keimanan mereka. Ini hadis ini yang mulia menunjukkan bagaimana pahala besar yang akan didapati oleh orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak melihat Rasul. Dan pelajaran yang juga diambil dari hadis ini bahwasanya orang-orang yang hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Namun Rasulullah bisa dilihat dalam alam mimpi, dalam keadaan mimpi, apabila cocok sosok yang dilihat di alam mimpi tersebut dengan sifat Rasulullah berdasarkan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang bagaimana bentuk fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti ya ada pula orang ngaku, saya tadi mimpi ketemu Nabi. Bagaimana dia, Pak? Ciri-cirinya hitam legam dia. Nah, ini bukan Nabi ini, Pak. Ini iblis mungkin, Pak, gitu ya. Ya, karena Nabi tidak seperti itu. Jin memang tidak bisa menyerupai Nabi gitu ya. Jadi dalam alam mimpi jin tidak bisa menyerupai Nabi, namun jin bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau pernah menceritakan, beliau ada salah seorang ulama Ahlussunnah nih, Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ada orang membaca Jailani, namun yang benarnya Jilani ya, karena beliau berasal dari negeri Jilan. Jadi suatu ketika beliau pernah duduk ya, namun tiba-tiba datang suara, "Wahai Abdul Qadir," katanya, "Al-Jilani, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan hari ini aku telah halalkan kepadamu setiap apa yang aku haramkan." Maka mendengar itu langsung ketawa kecil ya, Imam Jalil, "Engkau bukan Tuhan, engkau setan ya. Mana ada Tuhan menghalalkan apa yang telah diharamkannya," gitu. Ya. Akhirnya suara itu redup kabur ya, nggak bisa ya, ini adalah orang soleh, seorang wali Allah ini ya, Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala. Jadi bisa, bahkan setan itu bisa ngaku menjadi Tuhan. Ya, jangankan ngaku menjadi nabi gitu. Ngaku jadi Tuhan bisa. Makanya ketika kita mimpi ada sosok yang ngaku-ngaku nabi, maka jangan kita percayai langsung, Pak. Boleh jadi itu setan yang ngaku jadi nabi gitu ya. Harus kita pelajari. Makanya penting kita mempelajari kitab-kitab tentang Syama'ilun Muhammadiyah. Bagaimana bentuk fisiknya Nabi ini diterangkan ya di dalam hadis-hadis sahih. Bahkan ulama seperti Imam At-Tirmizi, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang khusus menerangkan tentang bagaimana sifat bentuk daripada fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk warna kulit beliau, bagaimana perawakan beliau, bagaimana bentuk rambut beliau, cara beliau berjalan, pakaian beliau. Subhanallah ya. Ini sudah diteliti oleh para ulama kita. Fidhumullah. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang terakhirnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Qala Allah Ta'ala, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka mendirikan salat dan dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka yunfiqun, mereka menginfakkannya. Ini diantara ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada perkara yang gaib, mendirikan salat dan membayar, menunaikan zakat ya.
Artinya mereka menginfakkan daripada harta-harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian kita bacakan tafsirnya, ringkasan tafsirnya oleh Imam Ahmad Syakir di sini. Qala muallifu rahimahullahu taala qala Ibnu Abbasin, telah berkata Imam Ibnu Abbas, sahabiyun jalil ya, sahabat yang mulia, ahli tafsirnya dari para sahabat ya. Yang dimaksud dengan wa yuqimunas shalah iqamatus shalah. Yang dimaksud dengan dan orang-orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang ya mendirikan salat. Jadi mendirikan salat ini seperti apa, Pak? Ini yang akan beliau jelaskan kepada kita. Yang dimaksud dengan iqamatus shalah, kata beliau, iqamatus sholati, mendirikan salat itu adalah itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khusyu'i wal iqbali alaihi fiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah menyempurnakan ruku', sujud, bacaan Al-Qur'an, Al-Fatihah kan rukun ya. Nah, ini disempurnakan membacanya, jangan asal-asal baca. Ini tidak termasuk iqamatus shalah nanti. Wal khusyu'i, dan menyempurnakan kekhusyuannya. Khusyuk itu artinya fokus, Pak ya. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah apabila seorang dikatakan khusyuk, artinya adalah seseorang mengerjakan sesuatu itu dan dia sadar dan fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Itu namanya khusyuk. Ya. Namun kalau ada orang misal kerja, ya kan, namun sambil bekerja itu ya ada lagi pekerjaan yang dia lakukan, berarti tidak khusyuk dia lakukan pekerjaan yang satu itu, Pak. Jadi yang khusyuk itu adalah dia fokus melaksanakan suatu hal, itu namanya khusyuk ya. Wal iqbalu alaihi fiha, dan dia menghadap kepadanya di dalam solat tersebut, yakni menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mukbil ilallah, hatinya mukbilun ilallah, hatinya itu menghadap kepada Allah dan konsentrasi dalam ibadah yang dia lakukan. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya, seseorang solat ya, kemudian dipanggil oleh Nabi, ta'al kata Nabi ya, kesini kamu, salli fa innaka lam tusalli, gitu. Salatlah lagi engkau karena sesungguhnya engkau itu belum salat, gitu. Akhirnya orang itu salat lagi sampai 3 kali. Nabi terus mengulangnya sampai 3 kali. Orang itu mengatakan, sesungguhnya wahai Rasulullah, inilah salat yang mampu aku lakukan. Lantas Rasulullah menjelaskan, kalau seandainya iza raka'ta, kalau seandainya engkau ruku ya, maka farka mutmainnan, maka rukulah dengan tumakninah, maka rukulah dengan tenang sampai lurus tulang belulang punggungmu itu. Jangan seperti orang yang mencuri dalam sholatnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengibaratkan orang yang sholat seperti patu ayam, itu orang yang mencuri dalam sholatnya. Dan apabila engkau sujud, maka tumakninahlah dalam sujudmu sampai tulang belulang engkau itu sempurna di posisinya ya. Jangan cepat sehingga para ulama 4 mazhab sepakat, Pak, tumakninah itu adalah rukun sholat, bukan hanya syarat ya, rukun. Artinya kalau rukun itu tidak ada pada sebuah ibadah, batal ibadahnya itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang sholat tarawih yang viral di media sosial ya, 21 rakaat berapa menit, Pak? Berapa? 3 menit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Ini batal ini. Meskipun MUI nggak paham, saya ada MUI di situ yang jawab sah, sholat sah dari mana gitu. Iya, mazhab apa yang dipakai? Kalau yang 4 mazhab nggak sah gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i jelas, dalam mazhab Syafi'i tumakninah itu adalah rukun sholat. Tumakninah itu artinya kalau nggak tumakninah ya, maka sholatnya batal, tidak sah. Seperti sholatnya seorang laki-laki yang disuruh ulang oleh Rasulullah, sholli fa innaka lam tusalli, kata Rasul.
Salat engkau, karena sesungguhnya engkau ini belum salat. Meskipun ia sudah sujud, ruku gitu kan. Nah, namun tidak tenang ya. Dijedakan waktunya, Pak. Allahu Akbar. Tenang dulu. Cepatnya, ini enggak satu napas antara satu gerakan salat dengan gerakan yang selanjutnya. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu gimana gitu, Pak ya. Ini namanya bermain-main nih, Pak ya. Ya, orang yang mempermainkan agama itu ya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, orang kafir aja ya khusyuk dia, Pak. Ya, kita lihat orang Hindu itu ya khusyuk sekali, padahal yang disembahnya itu berhala gitu. Masa orang Islam menyembah Allah gitu. Logika aja kan nggak menerima gitu kan. Ya lihatlah orang-orang ya penyembah patung itu, bahkan nangis-nangis dia di hadapan patungnya. Kalau bapak waktu kecil itu pernah nonton film India kayak gitu. Memang ada, Pak, sahih, karena saya pernah ada teman yang mantan Hindu, dia mu'alaf. Memang seperti itu, luar biasa mereka yakinnya dengan patung itu orang India itu. Ya, nangis-nangis betul, Pak. Nah, namun keyakinannya salah gitu ya. Meyakini kesyirikan gitu. Kita sudah benar keyakinannya, meyakini Allah itu satu gitu. Namun terkadang ibadah kita kepada Allah tidak dengan hati yang betul-betul khusyuk kepada Allah. Kalau seandainya hatinya khusyuk, pasti anggota badannya juga mengikutinya. Wa qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah berkata, ini muridnya Imam Ibnu Abbas ya, tabi'in. Iqamatus salati, yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah al-muhafazatu ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat, kata Imam Qatadah, adalah menjaga atas waktu-waktu salat. Ini, Pak ya, ini termasuk orang yang mendirikan salat. Namun kalau orang salatnya di akhir-akhir waktu sehingga keluar waktunya terkadang, ini termasuk orang yang lalai. Dan lalai itu dosa besar, Pak. Ya, sehingga ya pelakunya diancam dengan kecelakaan gitu. Ini makna yang pertama ya, taubih gitu ya, kecaman dari Allah. Kemudian wail itu juga bermakna salah satu nama neraka wail. Dia Allah mengatakan fawailul lil musallin gitu ya, maka neraka wailah, ini tepat maknanya. Betul ya, sesuai dengan pemahaman ulama tafsir itu. Maka neraka wailah bagi orang yang sholat. Jangan dipotong, Pak ya. Oh, kalau gitu nggak bisa sholat, nggak boleh. Ya, jangan dipotong-potong ayat itu, Pak ya. Nah, nanti gagal paham gitu. Karena satu ayat mentafsirkan ayat yang sebelumnya. Orang yang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sahun, lalai. Lalai di sini banyak. Dan di antara makna lalai itu adalah melalaikan waktu sholat. Mau habis waktu sholat, baru orang itu sholat lagi ya. Sehingga sholatnya pun tidak menentu, cepat-cepat lagi biasanya, Pak ya. Kalau di akhir-akhir waktu itu sudah ngebut ya, Pak ya, sudah ngejar target gitu, sehingga jauh dari kata khusyuk. Padahal Bapak Ibu, di antara orang beriman yang beruntung kelak di akhirat adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Ya, yang seperti apa sifat mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, orang yang sholat di akhir-akhir waktu ya ini ya tanpa uzur, kecuali memang dalam keadaan uzur, Pak ya, alasan syar'i. Ya, ini tentu jauh dari kata khusyuk. Yang beruntung adalah yang khusyuk. Ya, maka pemahamannya yang tidak khusyuk berarti tidak beruntung gitu. Ini mafhumul muwafaqah ya dari ayat tersebut, pemahaman yang cocok dengan ayat tersebut. Wa qala Ibnu Abbasin, kemudian Imam Ibnu Abbas berkata, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dalam memaknai mentafsirkan firman Allah, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Apa yang dimaksud yang mereka infakkan itu? Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan
zakatu amwalihim, yaitu mereka mengeluarkan, menginfakkan zakat harta-harta mereka. Zakat itu sama Pak, dia juga bermakna infak dan sedekah, namun infak yang wajib. Infak yang wajib namanya zakat mal. Ada pula infak yang sunnah, itu sedekah. Nampak anak yatim kita kasih ya, itu namanya sedekah. Tapi kalau orang itu sudah memiliki harta misalkan, kemudian hartanya dalam waktu 1 tahun, haulnya dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab, ya ukuran yang wajib dikeluarkan zakat. Seperti dia memiliki harta dalam satu tahun, jumlah hartanya itu sudah setara dengan emas, dirupiahkan ya, ukurannya emas ya, 85 gram emas murni. Nah, kita uangkan itu Pak. Berapa kira-kira uangnya itu? Jadi kalau seandainya uangnya sudah setara dengan 85 gram emas murni, ya emas, maka dia sudah wajib zakat harta 2,5%. Ini yang zakat yang wajib. Kalau zakat yang sunnah adalah berupa sedekah biasa. Ya. Naam. Wa qala ad-Dhahhak, kemudian Imam ad-Dhahhak berkata, kanatin nafaqatu qurbanan yataqarrabuna biha illallahi ala qadri maisiratihim wa juhdihim. Berkata Imam ad-Dhahhak, adalah nafaqah. Nafaqah ini jamak dari kata nafaqah ya. Nafkah gitu. Ya, adalah bentuk kurban, sesuatu yang dikorbankan oleh manusia, yataqarrabuna biha ilallah, mereka mendekatkan diri mereka dengan nafkah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ala qadri maisiratihim, sesuai dengan kesanggupan mereka dan juhud atau usaha mereka. Jadi memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan setiap jiwa pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia mungkin orang yang belum wajib zakat, maka sedekah baginya sunnah gitu. Maka dia mengeluarkan sedekah sesuai dengan kesanggupannya. Tentu yang wajib dulu yang diutamakan. Nafkah apa yang wajib bagi suami Pak? Menafkahi keluarga, itu yang wajib. Anaknya, istrinya, membiayai kebutuhan anak dan istrinya. Kemudian kalau seorang laki-laki ini memiliki ibu, ayah yang masih hidup, sementara ayah ibunya pun dikategorikan yang tidak mampu, yang butuh nafkah, maka dia juga wajib memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah itu adalah suami, bukan istri. Istri itu sunnah saja hukumnya. Kalau istri mau ngasih orang tuanya itu bukan wajib Bapak ya, dalam hukum syariat ya, dalam hukum fikih. Sunnah kalau dia punya uang gitu ya. Ya, namun dia kalau seandainya dia tidak menghasilkan uang sendiri, dalam artian kata uangnya istri dari suaminya, maka dia wajib izin kepada suami. Haram hukumnya nanti istri ya ngasih orang tuanya uang tanpa pengetahuan suami, wajib minta izin, kecuali sang istri ada penghasilan gitu. Kalau penghasilan uang istri ya, bukan uang suami ya, seperti itu Pak ya. Namun yang wajib memberikan nafkah kepada orang tua ini adalah seorang suami. Nah, ini dalam hukum fikih ya, dalam aturan syariat kita. Kemudian hatta nazalat faraidus shadaqati 7 ayatin, sampai turun kewajiban sedekah. Ini sedekah yang wajib itu seperti ya zakat ya, zakat harta, nafkah kepada suami istri, kemudian sedekah nazar, ini kan wajib ya. Hatta nazalat faraidus shadaqati 7 ayatin, sampai turun kewajiban sedekah di 7 ayat fi surati Bara'atun, dalam surat Bara'ah, yaitu surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu ada 2 namanya Pak ya. Ada namanya surat Bara'ah, itu salah satu namanya. Kemudian nama lain dari surat Bara'ah ini adalah surat At-Taubah.
Mimma yudhkaru fihinna sadaqatu, yang mana di dalam 7 ayat tersebut disebutkan di dalamnya tentang sedekah. Akan tetapi yang 7 ayat itu ada yang dinasakh, yang dihapus hukum dan nasnya. Hunnan nasikhatul musbatat, ya. Dan yang 7 ayat itu ada yang dihapus dan ada yang ditetapkan. Sehingganya yang ditetapkan itu adalah dalam surat At-Taubah atau surat Baroah ayat 60. Nah, dalam surat Taubah Al-Baroah ayat 60 itu menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat serta 8 asnaf, ya, 8 golongan yang wajib menerima zakat. Nah, wa qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah berkata lagi, fa anfiqu mimma a'taakumullahu, maka infakkanlah dari apa yang Allah telah berikan kepada kalian. Hadhil amwalu awariyun wa wada'i'u indaka ya ibna Adam. Kemudian beliau mengatakan, ini wasiat dari Imam Qatadah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Hadhil amwalu, harta-harta ini yang kalian dapatkan, awariyun, ini adalah pinjaman dari Allah. Jadi harta yang kita miliki ini, kata beliau, ini sebetulnya adalah pinjaman. Wawada'i'u, kemudian juga sebagai wadi'ah, jamak dia kata wadi'ah, yaitu titipan dari Allah. Jadi bukan harta kita yang sebenarnya, Pak, yang ada sekarang ini. Harta kita yang sebenarnya nanti pahala dari harta yang telah kita infakkan, itu harta kita yang sebenarnya. Sehingga di dalam hadis Sahih Muslim, ya, Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku, ya kan? Inna lahu min malihi illa wa laysa lahu min malihi illa salasun wa laysa lahu min malihi illa salasun. Sesungguhnya tidak ada daripada harta anak Adam itu sebenarnya harta yang hakikat harta pada anak Adam itu sebenarnya hanya 3, kata beliau. Ma akala fa'afna, apa yang sudah dimakan, ini hakikat harta kita, ya. Fa'afna, maka dia akan fana, ya, berubah menjadi kotoran. Ini jadi harta yang apa namanya itu, yang kita makan itu harta kita, ya kan? Namun dia tidak menjadi apa-apa kecuali menjadi kotoran. Wama labisa fa'abla, dan apa yang dipakai maka dia akan menjadi usang, ya, menjadi robek, menjadi hancur. Wa matasaddaqa faqtana, dan apa jadi jangan digantung, Pak. Kalau kita lagi baca Al-Quran, baca hadis, ya lewatkan aja, nggak apa-apa. Nanti gagal paham, seperti orang mengatakan fawailul lil muslim, habis waktu, Pak, celakalah bagi orang yang sholat. Dia orang-orang yang dengar, celaka orang sholat itu. Iya, gimana, Pak? Gimana? Iya, nggak apa-apa diakhirkan sedikit, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, laulam an asyqa ala ummati, kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartu bi ta'khir salatil isya, maka aku akan memerintahkan mereka mengakhirkan salat isya. Jadi salat isya ini sunnahnya diakhirkan sebenarnya kalau tidak memberatkan, ya. Sebagaimana juga Nabi memerintahkan orang siwak. Laulam an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli shalah. Kalaulah seandainya tidak memberatkan umatku, pasti mereka aku perintahkan bersiwak, gosok gigi sebelum mau sholat. Namun itu memberatkan, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, ya, sedetik 2 detik nggak apa-apa, gitu, Pak, ya. Iya, nah, seperti itu. Iya. Nah, ini sampai di mana tadi, ya? Iya, ini termasuk adab kita dengan hadis Nabi juga. Ya, kalau Nabi dahulu kalau sedang menyampaikan sebuah hadis, ini sahabat nggak ada yang memotongnya, gitu, ya. Apa namanya itu, dengarkan dulu hadisnya sampai apa namanya itu sudah disampaikan semuanya, baru, ya. Karena ini termasuk juga adab, ya, seseorang.
Ya, wallahu alam bisawab ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Nah, jadi kami harapkan kepada ikhwas sekalian, kalau seandainya ada seorang penceramah ustadz yang lagi menyampaikan ayat, jangan diputus dulu, oke ya? Sampaikan, karena ini termasuk adab ya, adab bersama Al-Quran dan adab bersama Nabi SAW. Pak Jokowi saja ngomong, berani tak kita ini? Pak Jokowi sudah waktu sholat, nggak ada yang berani pak, ya kan? Padahal perkataan Rasulullah itu lebih afdal ya, lebih utama, lebih besar, lebih agung daripada perkataan Pak Jokowi. Gak berani sampai orang-orang tuh gak sholat ya, dengerin Pak Jokowi, segan dengan Pak Jokowi gitu. Masa dengan Nabi kita gak ada pengagungan? Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan bahwasanya Imam Qatadah tadi mengatakan anfiqu mimma a'taakumullah, infakkanlah dari apa yang telah Allah berikan kepada engkau, kepada kalian. Hadhil amwalu awariyun wa wada'i'u indak, harta yang kalian dapatkan itu adalah pinjaman dan titipan dari sisinya, dari sisi Allah, dari sisi engkau. Harta yang ada pada sisimu itu maksudnya adalah awariyun, pinjaman dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, wahai anak Adam, yushiku an tufariqaha, maka kelak suatu ketika kalian akan meninggalkan harta-harta kalian tersebut. Nah, ini Pak. Ini ia wasiat dari siapa Pak? Dari Imam Qatadah. Karena setiap harta yang kita miliki ini Pak, berapa banyak pun harta yang kita miliki sekarang, maka akan kita tinggalkan untuk ahli waris kita ya. Dan yang menjadi harta kita yang sebenarnya ada itu adalah apa yang telah kita infakkan. Makanya kita baca hadis tadi ya. Yaqulu bunu Adam, kata Rasulullah, anak Adam mengatakan mali hartaku, hartaku. Namun sebenarnya harta mereka itu hanyalah 3 yang telah dia makan kemudian menjadi kotoran, yang telah dia pakai akan hancur, akan koyak, akan lapuk gitu. Dan apa yang mereka sedekahkan faqtana, maka itulah yang akan kekal. Wa ma siwa dzalika fadzahibun wa tarikuhu linnas. Kemudian yang selain itu maka akan hilang, sirna, dan akan ditinggalkannya bagi manusia, bagi ahli warisnya. Waqtar Ibnu Jaririn annal ayata ammatun fi zakati wan nafaqati. Kemudian Imam Ibnu Jarir memilih, sesungguhnya ayat ini ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah ini umum sifatnya Pak, baik itu dalam masalah zakat dan masalah nafkah atau nafkah. Jadi orang yang mengeluarkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, yaitu orang yang menginfakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, baik berupa zakat maupun berupa nafkah, ini ayat ini mencakup itu semua. Fa innahu qala, kemudian beliau berkata, wa aulat ta'wilati wa ahaqquha bi sifatil qaumi. Kemudian takwil di sini maksudnya adalah tafsir ya. Jadi kalau seandainya ulama dahulu, ulama salaf mengatakan istilah takwil itu bermakna tafsir, dan takwil atau tafsir yang utama dari ayat tersebut dan yang paling benar, ahaqquha, yang paling hak, yang paling benar,
yang menunjukkan tentang keadaan kaum yang diturunkan ayat ini, yaitu para sahabat, ya. Dan tidak hanya ya kepada para sahabat, namun ayat ini sholihatun ila akhir zaman, ini akan tetap ya eksis sampai akhir hayat, ya, sampai hari kiamat ayat ini. Ayyakunu li jami'il lazimi lahum fi amwalihim muaddina, ya. Kemudian zakat yang mereka keluarkan itu hendaknya untuk sesuatu yang wajib mereka keluarkan dari harta-harta yang Allah berikan kepada mereka. Nah, sesuatu yang menjadi tanggungan mereka, lazim lahum, al-lazimu lahum, yang menjadi kewajiban untuk mereka keluarkan dari harta-harta mereka. Zakatan kana au nafaqatan man lazimathu min ahlin wa iyalin wa ghairihim, baik berupa zakat maupun nafkah yang mana mereka wajib mengeluarkan zakat nafkah tersebut, min ahlin, baik itu dari keluarganya, iyalnya, iyal juga keluarga gitu ya. Nafkah yang wajib dia keluarkan untuk keluarganya atau untuk selain mereka. Mimman yajibu alaihim nafaqatuhu, dari orang-orang yang wajib dia nafkahi, bil qarabati, baik itu sanak kerabatnya, orang-orang yang terdekat baginya, istrinya, anaknya, kemudian saudaranya yang miskin, yang membutuhkan sedekah. Dia orang kaya, ini wajib dia memberikan zakat itu, sedekah itu pertama kali kepada qarabahnya, ya, kepada orang yang karib, kerabat yang dekat dengannya. Wal milki wa ghairi dzalika, dan budak, ya, dan yang selain itu, ya. Budak juga wajib tuan memberikan nafkah kepada budaknya, karena budak itu bekerja di atas atau di bawah naungan tuannya, maka tuan wajib, Pak, ya. Ini zaman dahulu, ya, zaman perbudakan, ya. Kalau zaman sekarang kan nggak ada lagi budak, ya, Pak, ya, kecuali budak Jambi, Pak, ya, masih ada, ya. Namun budak Jambi ini beda, Pak, ya, bukan budak dalam istilah syariat. Nah, li'anna Allah amma wasfahum, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, menyebutkan secara umum sifat mereka, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah rezekikan kalian, ya, mereka, dan dari apa yang Allah telah rezekikan mereka di sini umum sifatnya, ya kan, mereka mengeluarkannya, kemudian dikeluarkan zakat ini kepada yang telah ditetapkan syariat kepada siapa zakat itu dikeluarkan, ya. Wa madahahum bizalika, kemudian Allah memuji mereka dengan sedekah, dengan zakat yang mereka infakkan, yang mereka keluarkan. Wa kullun minal infaqi waz zakati mamduhun bihi mahmudun alaihi, dan setiap daripada infak dan zakat, maka orang yang mengeluarkannya itu terpuji dengan zakat yang dia keluarkan, dan dia juga, ya kan, mendapatkan kemuliaan atas zakat yang dia infakkan tersebut. Mulia, Pak, ya, namun dengan catatan ikhlas, gitu. Maka dalam surah Fatir, coba Bapak baca surah Fatir ayat 29, ini keutamaan orang yang berinfak, berzakat, bersedekah. Banyak lagi, Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, kitab Allah. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, kemudian mereka menginfakkan. Kemudian yang kedua wa aqamus salata, kemudian mereka mendirikan salat. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sirran wa alaniyatin, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi sir, wa alaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan. Boleh, Pak, terang-terangan itu tergantung niat. Nah, dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang berinfak, baik itu secara sir maupun alaniyah, secara terang-terangan. Kalau niatnya memotivasi orang lain untuk berinfak, boleh. Maka jangan pula kita suudzon, Pak, ya.
lihat teman kita berinfak terang-terangan misalkan, ini ria nih, nggak boleh Pak ya. Boleh jadi dia ikhlas gitu, dia ingin memotivasi yang lain juga ikut berinfak. Karena dalam ayat ini Allah memuji kedua-duanya, sirra wa alaniyah, secara sir maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang seperti ini baca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak secara sir dan terang-terangan, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Artinya selalu beruntung dia Pak, meskipun secara kasat mata kan rugi gitu ya, mengeluarkan uang 100 juta misalkan rugi gitu Pak ya. Kalau sahabat dulu luar biasa imannya Pak ya, ketika mereka mendengarkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu ya, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Salah seorang sahabat ya mendatangi Rasulullah, sesungguhnya saya sudah mewakafkan kebun kurmaku kepada engkau ya Rasulullah, karena aku sungguh sayang kepada kurma itu. Ya luar biasa ya, kalau kita sangat jauh ya. Nah, ya belum mencapai itu, tapi kalau bisa seperti itu tentu ini luar biasa Pak ya. Inilah orang-orang yang diberikan taufik ya, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu, qultu, saya katakan, kata Imam Ibnu Katsir, katsiran ma yaqrunullahu ta'ala baina sholati wal infaqi minal amwal ya. Sangat banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara salat, infak dan menginfakkan dari harta-harta mereka. Banyak sekali seperti ayat ini, wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah gandengkan ya antara mendirikan salat dengan membayar zakat, mengeluarkan infak, sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya memberikan sedekah, infak itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya zakat yang dikeluarkan ya seseorang itu bisa menyelamatkannya dari panasnya siksa kubur. Ya kan? Innas shadaqata la tadfa'u ya min an ahlihi harral qubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innas shadaqata, sesungguhnya sedekah itu la tadfa'u, akan memadamkan, sungguh akan memadamkan an ahlihi, dari pelakunya, dari orang yang bersedekah tersebut ketika di alam kubur, harral qubur, panasnya siksa kubur. Nah, jadi kalau ada memang orang yang Allah berikan nikmat harta sekarang, dia memanfaatkan hartanya, dia gunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ini luar biasa Pak ya, pahalanya luar biasa. Namun kan amat sedikit ya orang berharta yang dermawan, kebanyakan sombong Pak ya. Iya. Nah, kebanyakan kalau bahasa Minang ongeh ya Pak ya. Ya, pentang-pentang sudah banyak uang ya, banyak harta, semua dilihatnya dengan mata sebelah ya, dia merasa sudah tinggi hebat ini. Tapi kalau orang yang berharta kemudian dia rendah hati, subhanallah, dermawan Pak ya, subhanallah Pak, ini luar biasa Pak. Bahkan disebutkan ada seorang dokter dari Kuwait Pak, orang kaya, semua hartanya diinfakkannya, dijadikannya sarana dakwah di Afrika. Ribuan orang Afrika masuk Islam dan dia hidup sederhana. Orang kaya nih Pak, orang Kuwait ini ya, tuan minyak itu, yang ladang minyak banyak luar biasa di Kuwait. Di beliau subhanallah ya, ini salah satu karomah itu ya. Itulah yang sebenarnya karomah itu Pak ya, bukan terbang di air ya. Bukan terbang di awan, jalan di atas air, bukan. Karomah itu ulama mengatakan a'zamul karamati luzumul istiqamah. Karomah yang sebenarnya itu adalah bagaimana orang istiqomah di atas agama nih, istiqomah sholat, istiqomah menjadi orang baik, ya kan? Istiqomah pengajian. Nah ini nggak baperan ya. Dimarahi dikit, ditegur sesama syekhnya misalnya, nggak mau lagi ikut kajian. Ada Pak, waktu saya pernah pengajian dulu di Duri ya, mengajar di situ, ada ikhwan ya agak tersinggung dikit, nggak ikut pengajian lagi dia.
aduh malas saya sama ustadz dia, nyindir terus gitu. Nah, ini kalau seperti itu payah nanti. Kalau Ustadz Badrul Salam dia ada teman menceritakan, Pak, ada ikhwan pengajian sudah bapak tidur gitu kan, maka Ustadz Badrul Salam mengatakan, bagusnya bawa bantal Pak. Memang beliau lembut ucapannya, tapi masya Allah nyentuh kali gitu. Iya, bapak bagusnya kalau ngaji ini bawa bantal Pak, sekalian tidur katanya. Iya. Jadi kalau baperan payah juga Pak ya. Iya, nah. Jadi nggak usah ini Pak ya, nggak usah baper gitu ya. Jadi di dalam pengajian seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terkadang Rasulullah saja ada Arab Badui ya Pak ya, datang dari daerah jauh gitu ya, dari pedalaman Arab. Ya Muhammad katanya. Ini Nabi lagi berkhutbah ini ya. Nah, langsung nanya dia ya tentang suatu perkara gitu ya. Langsung aja sebut ya Muhammad ya. Tapi Nabi nggak pernah baper gitu ya, sebut nama aja, nggak ada dia bilang ya Rasulullah atau ya Nabi Allah gitu, langsung aja ya Muhammad ya. Nah ya Pak ya, memang butuh kita lapang dada di dalam belajar ini ya, butuh kesabaran Pak ya. Dengan sabar itu insya Allah ya, kita akan diberikan oleh Allah istiqomah di dalam melakukan amal soleh tersebut. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada sedikit lagi tentang tafsir ayat yang ketiga ini, insyaallah kita lanjut ya pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu ikhwan akhwat yang ingin bertanya seputaran materi yang kita bahas ya. Kalau kami ada ilmunya insyaallah kita berbagi. Maka untuk itu kami persilakan. Ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemahaman orang-orang yang meninggalkan keluarganya dengan alasan berdakwah sampai akhirnya mencari nafkah untuk keluarganya, sampai maksudnya sampai melalaikan ya? Ya, sampai ya, melalaikan mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka mengatakan kalau sedekah, ini agak ini ya tulisannya Pak ya. Iya. Mereka mengatakan kalau sedekah keluarganya kami kepada Allah. Oh, serahkan ya. Sampai mengatakan kalau sedekah keluarganya diserahkan kepada Allah gitu ya. Kami Allah yang memberi rezeki kepada keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ini hukumnya fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kan gitu. Wal takum minkum, hendaknya ada dari kalian ya sekelompok gitu, sekelompok umat ya. Ini berdasarkan ayat ini para ulama mengatakan bahwasanya dakwah itu fardu kifayah. Kalau seandainya sudah ada yang berdakwah, maka hukum asalnya ini sudah jatuh ya, hukum kewajibannya kepada hukum wajib kepada yang lainnya. Sedangkan memberi nafkah kepada anak istri ini fardu ain. Ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau diwakilkan kepada Allah saja, biar Allah ya. Nah, itu namanya kita ya tidak beradab kepada Allah. Ini tawakal yang salah, berserah diri yang salah. Jadi berserah diri itu harus ada usaha kita, bekerja dulu kita,
kemudian baru bertawakal gitu. Ada usaha. Tapi kalau seandainya tawakal saja, berserah diri saja tanpa usaha, ini namanya angan-angan, Pak ya. Tamanni ya. Ini namanya wish kalau bahasa Inggrisnya. Angan-angan saja gitu, tanpa usaha. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Jadi berdakwah itu ya, ini memang dianjurkan ya. Namun berdakwah harus sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita orang kaya, berdakwah dengan uang kita. Ya. Kalau seandainya kita orang yang lulusan pondok, ya kita berdakwah dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita ahli IT, kita berdakwah dengan apa? Dengan ilmu IT kita, membantu menyebarkan dakwah melalui media sosial, melalui kecanggihan teknologi gitu. Jangan orang ahli IT menjadi mufti menjadi ahli agama, ini nggak masuk gitu ya. Maka kalau seandainya kita ingin berdakwah mengajarkan ilmu agama, maka kita harus belajar dulu gitu ya. Kita harus belajar dulu dan menguasai ilmunya, sehingga kita menyampaikan sesuatu itu memang berdasarkan ilmu yang kita telah pelajari ya. Berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu itu hanya bisa didapat innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan dipelajari ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu dengan alasan, dengan dalih dia berdakwah, kemudian dia menelantarkan keluarganya, dia mengatakan cukup Allah saja yang memberikan rezeki kepada keluarganya ya, ini berarti dia sudah melakukan bentuk kezoliman kepada istrinya gitu ya. Boleh juga dia katakan biarlah Allah yang memberi hidayah kepada orang itu, kan bisa juga gitu kan. Dia bekerja, dia kan bisa juga. Ini kan bisa dibalik gitu ya, pernyataan seperti itu. Tapi kan hidayah butuh usaha. Demikian juga ya, nafkah butuh usaha. Bagaimana Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum sementara kita tidak berusaha mendakwahinya, kan seperti itu. Dan bagaimana juga Allah akan memberikan nafkah kepada keluarganya sementara dia tidak berusaha bekerja memenuhi nafkah untuk keluarganya, dia serahkan aja kepada Allah. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dalam keadaan jihad ya, seperti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa Nabi itu wajib fardu ain jihad di masa itu. Jihad waktu itu adalah jihad difa'i. Jihad yang hukumnya fardu ain ya, sehingganya Abu Bakar mengatakan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Karena jihad di situ fardu ain. Sedangkan berdakwah ini adalah fardu kifayah, maka tidak bisa Pak ya, itu dijadikan dalil. Terkadang mereka berdalil juga dengan itu. Abu Bakar ya, yang pertama dia Abu Bakar, kita siapa gitu. Yang kedua, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasul, kita ada nggak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jihad di masa Abu Bakar itu wajib ain, fardu ain. Sedangkan berdakwah ini fardu kifayah dan dilakukan oleh orang berilmu. Padahal kita baru taubat, nak berdakwah macam mana gitu Pak. Ya, orang yang bertaubat itu ada syarat-syarat taubat ya. Yang pertama dia berupaya meninggalkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kalau mereka kan enggak, orang yang bertaubat itu harus berdakwah. Apa yang akan didakwakan gitu. Nanti ditanya orang, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa itu la ilaha illallah? Enggak tahu dia. Apa la ilaha illallah? Ya, orang-orang nyebut la ilaha, kami nyebut la ilaha illallah juga ya. Tanya maknanya, enggak paham. Tanya rukunnya, syaratnya apalagi gitu. Maka butuh belajar dulu gitu. Jadi orang-orang yang bertobat hijrah ya, yang pertama dia lakukan belajar Pak. Ya, belajar. Para sahabat seperti itu, belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seluruh sahabat yang disuruh dakwah oleh Nabi, enggak. Cuman ulama di kalangan para sahabat. Muaz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Ya kan? Kemudian Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah. Ya kan? Kemudian sahabat-sahabat yang betul-betul berilmu, tidak semua sahabat gitu. Nah, kalau teman-teman itu enggak. Kalau yang masuk kepada bagian mereka semuanya wajib khuruj. Khuruj itu kan dakwah itu. Tapi kalau kita tanya balik-balik dia jawabannya. Dia katakan bapak ini khuruj itu untuk apa?
Oh, untuk dakwah ya dakwah gimana ilmunya? Oh, bukan, kami ingin belajar ya. Kan seperti itu. Kalau belajar tuh nggak istiqomah juga, kok 3 hari aja bisa gitu kan? Kalau belajar itu kan butuh waktu yang lama gitu, bertahun-tahun gitu, untuk supaya menguasai suatu ilmu. Tidak hanya beberapa hari saja atau beberapa bulan saja. Memang harus duduk betul di suatu tempat ya, tidak pindah-pindah gitu kan? Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang seperti itu adalah suatu hal yang harus kita hindari ya. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu wallahu alam bissawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.